penguji 1, Pak Dwi selaku dosen penguji 2. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mukti sebagai dosen pembimbing saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tesis saya yang berjudul Pengaruh Risiko Bank terhadap Retur Saham dengan Profitabilitas sebagai Variabel Mediasi pada Bank Modal Inti 1 di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini membedakan dari studi sebelumnya dengan spesifik menelaah bank kategori KBMI 1 yang menghadapi tantangan efisiensi, fintech, dan keterbatasan daya saing dalam periode pasca masyarakat ekonomi ASEAN dan pandemi COVID. Selain itu adanya aturan POJK nomor 12 tahun 2020 yang mengatur tentang peningkatan modal inti minimum 3 triliun dengan target pemenuhan sampai dengan Desember 2022. Berdasarkan grafik terlihat bahwa ROA Bank Modal Inti 1 tahun 2014 sampai 2022 masih di bawah industri perbankan. Atau di tahun 2021 sampai 2022 masih di bawah ketentuan OJK yang mengatur bahwa ROA minimal 1,25. Namun hal ini tidak sebanding dengan average retur saham Bank Modal Inti 1 tahun 2014 sampai 2022 yang cenderung fluktuatif. Dari hal ini maka saya tertarik untuk melakukan analisa terkait tentang risiko-risiko apa saja yang mempengaruhi profitabilitas dengan pendekatan risk profile with corporate governance, earning, dan kapital. Dengan risiko kredit menggunakan NPL, risiko pasar menggunakan NIM, risiko operasional BOPO, dan risiko permodalan CAR. Terlampir rumusan masalah yang diambil, di mana saya menggunakan Bank Modal Inti 1 pada BI periode 2014 sampai 2022. Landasan teori di sini saya meningkatkan saja bahwa yang pertama NPL. Ketika NPL meningkat, bank harus mencadangkan penyisian penghapusan aktiva produktif untuk menutupi potensi kerugian dari kredit yang tidak lancar. Hal ini juga berdampak pada penurunan pendapatan bunga yang merupakan sumber pencapaian utama bank, sehingga akan mempengaruhi profitabilitas. Selain itu juga akan mempengaruhi kepercayaan investor dan return saham. Yang kedua, NIM merupakan indikator yang mencerminkan seberapa efektif manajemen bank dalam mengelola aset produktif untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan operasi bank tersebut berdampak pada profitabilitas dan retur saham. Yang ketiga, BOPO yang mendekati 100% menandakan bahwa bank tidak mampu menjalankan operasionalnya dengan efisien yang dapat mengakibatkan rendahnya laba. Selain itu akan berdampak juga negatif terhadap retur saham. Yang keempat, CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menjalankan operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. CAR yang tinggi juga mencerminkan kemampuan bank dalam menghadapi potensi kerugian yang mungkin timbul dari aktivitas kredit dan perdagangan surat berharga. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap retur saham. Di sini saya menggunakan ROA sebagai mediasi karena ROA mencerminkan kinerja profitabilitas bank yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor risiko, yaitu NPL, NIM, BOPO, CAR, yang kemudian berdampak pada retur saham. Rangka pemikiran yang saya gunakan sebagai berikut. Berdasarkan kerangka pemikiran dan landasan teori tersebut, saya mengambil 13 hipotesis dengan NPL negatif, NIM positif, BOPO negatif, CAR positif, dan ROA positif terhadap retur saham. Sedangkan untuk profitabilitas NPL negatif, NIM positif, BOPO negatif, dan CAR positif. Selain itu saya menganalisa bahwa NPL, NIM, BOPO, CAR yang dimediasi oleh ROA apakah berpengaruh dan signifikan terhadap retur saham. Metode penelitian berdasarkan metode menggunakan kuantitatif, berdasarkan dimensi waktu menggunakan data panel, gabungan data waktu dan data silang. Dari populasi 70 bank modal inti 1, saya mengambil sampel 15 dengan kriteria purpose sampling, di mana kriterianya adalah bank umum KBMI 1 yang terdaftar di BI sejak 2014 sampai 2022 dan tidak dalam masa suspend. Variabel operasionalnya adalah variabel dependen retur saham,
variabel independen NPL, NIM, BOPO, dan CAR, variabel mediasi ROA. Sumber datanya adalah data laporan keuangan dan data pergerakan saham dengan rumus sebagai berikut. Berikut 15 bank yang akan digunakan untuk sampel penelitian. Teknik analisa data, penentuan model estimasi, common effect, efek model, dan domain efek model menggunakan 3 uji, yaitu Chow test, multiplier, Hausman test. Sedangkan untuk uji asumsi klasik saya menggunakan 2, multikolinialitas dan heterokedastisitas. Sedangkan untuk uji signifikansi menggunakan uji R atau simultan, uji T parsial, goodness of fit, dan Sobel test untuk analisa jalur. Kriteria yang digunakan sebagai berikut. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan statistik deskriptif terlihat bahwa NPL masih di bawah ketentuan OJK, yaitu di bawah 5%, namun secara maksimum cukup besar, yaitu 22,266. NIM masih di bawah ketentuan di mana NIM itu minimal 5%, BOPO di atas ketentuan di mana OJK mensyaratkan minimal 85%, dan CAR di atas ketentuan yaitu di mana OJK menentukan 8%, minimal 8%. Sedangkan untuk ROA masih di bawah ketentuan OJK yaitu minimal 1,25%. Dalam pemilihan model regresi data panel, saya menggunakan 2 substruktural. Yang pertama menggunakan NPL, NIM, BOPO, CAR berpengaruh terhadap ROA. Untuk yang kedua, substruktural 2 adalah NPL, NIM, BOPO, CAR, dan ROA terhadap data saham. Berdasarkan pemilihan model regresi data panel, substruktural 1, uji Chow dan uji Lagrange multiple menghasilkan bahwa common effect model lebih sesuai dibandingkan model lain dengan nilai adjusted R-square 0,9527, yang berarti bahwa menunjukkan model regresi dapat menjelaskan sekitar 95,70% variasi dalam variabel independen ROA yang dapat dijelaskan oleh variabel independen NPL, NIM, BOPO, dan CAR. Sisanya variabel lain tidak dianalisa. Untuk substruktural 2, berdasarkan uji Chow dan uji Lagrange multiple, dipilih adalah common effect model yang sesuai dibandingkan model lain dengan hasil R adjusted square-nya sekitar negatif 0,011, atau memindikasikannya bahwa variabel independen dalam model ini tidak memiliki hubungan yang signifikan atau relevansi dalam menjelaskan variasi variabel independen. Hasil uji asumsi klasik, uji heterosedastisitas menunjukkan bahwa untuk substruktural 1 hanya model regresi yang digunakan mengalami masalah heterosedastisitas kecuali pada variabel CAR karena lebih dari 0,05 nilai probabilitasnya. Sedangkan untuk substruktural 2, model regresi yang digunakan mengalami masalah heterosedastisitas kecuali pada variabel NPL dan NIM. Selain itu, peneliti melakukan uji asumsi klasik lain, yaitu uji normalitas dan uji autokorelasi, di mana berdasarkan hasil uji normalitas dan autokorelasi untuk substruktural 1 dan substruktural 2 terdapat pelanggaran asumsi normalitas dan asumsi autokorelasi. Atas hal tersebut, maka peneliti melakukan langkah-langkah perbaikan. Yang pertama, menggunakan visible general least square dengan koefisien estimasi cross section rate, membuat model menjadi lebih kebal atau robust terhadap pelanggaran asumsi klasik. Selain itu, melakukan penanganan outlier. Untuk mengatasi hal ini, langkah trimming akan dilakukan, yaitu menghapus data yang berada di luar batas 5% dan 95% persentil dari data tersebut. Dengan metode visible general least square cross section rate diperoleh bahwa data berdistribusi normal atau asumsi normalitas terpenuhi
dan tidak mengalami masalah multikollinearitas. Pengujian hipotesis untuk substruktural 1 berdasarkan uji substruktural 1, persamaan regresinya sebagai berikut, di mana diketahui bahwa nilai probabilitas untuk NPL min BOPO kurang dari 0,05 maka HO ditolak, atau dengan kata lain NPL min BOPO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap probabilitas. Sedangkan untuk K, nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka HO diterima, atau secara parsial K tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan nilai F statistik sebesar 1602 dengan p-value 0,00 atau kurang dari 0,05 sehingga HO ditolak. Secara simultan semua variabel bebas NPL min BOPO K berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dengan nilai adjusted R2 0,9795 menunjukkan bahwa 97,95% atau sangat kuat variasi dalam variabel ROA dapat dijelaskan ke 4 variabel independen. Untuk substruktural 2, persamaan regresinya sebagai berikut, di mana berdasarkan hasil uji T parsial, nilai probabilitas untuk NPL min BOPO K dan ROA lebih dari 0,05 maka HO diterima, atau dengan kata lain secara parsial NPL min BOPO K dan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, tidak berpengaruh terhadap saham. Sedangkan nilai F statistik sebesar 3,340 dengan p-value 0,0074 atau kurang dari 0,05 sehingga HO ditolak. Secara simultan semua variabel bebas NPL min BOPO K ROA berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu data saham, dengan nilai adjusted R2 0,0889 menunjukkan bahwa 8,89% atau sangat rendah variasi dalam variabel ROA dapat dijelaskan ke 5 variabel independen. Berikut hasil untuk yang substruktural 2, di mana kondisi ini konsisten sesuai dengan penelitian sebelumnya, dan berdasarkan data sampling terdapat beberapa kasus di mana perubahan rasio tidak sejalan dengan perubahan metode saham. Untuk analisa jalur, nilai hasil uji Sobel, di mana nilai J hitung Sobel lebih kecil daripada J tabel atau kurang dari 1,96, maka variabel mediasi tidak memiliki kemampuan untuk memediasi hubungan antara variabel independen NPL, NIM, BOPO, K, dan variabel independen data saham. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jika dilihat dari risiko bank dan ROA terhadap return saham bank model inti 1, seluruhnya tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, baik NPL, NIM, BOPO, K, dan ROA. Sedangkan untuk risiko bank terhadap profitabilitas bank model inti 1, hanya NPL, NIM, BOPO yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan untuk K tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan untuk profitabilitas sebagai mediasi, ROA tidak mampu memediasi pengaruh NPL, NIM, BOPO, K terhadap return saham. Kesimpulan berikutnya adalah pengaruh secara simultan. Secara simultan, NPL, NIM, BOPO, dan K berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, di mana keempat variabel tersebut mempengaruhi ROA sebesar 97,95%, sangat kuat. Sedangkan untuk NPL, NIM, BOPO, K, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap return saham, di mana hanya mempengaruhi 8,88% atau sangat rendah. Berikut saran prioritas untuk tambahan. Yang pertama, tambahan variabel independen lain seperti kebijakan, dividen, merger dan akuisisi, manajemen, inovasi teknologi, faktor makroekonomi, suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk evaluasi R2 negatif, cek kesesuaian model dan data. Kedua, pertimbangkan metode alternatif seperti regresi logistik atau machine learning.
Sedangkan untuk saran praktis terkait risiko bank dan ROA tidak berpengaruh terhadap return saham, maka investor sebaiknya fokus pada faktor eksternal, yaitu kebijakan pemerintah, kondisi makro dan regulasi bank yang berlaku. Selain itu, analisa sektor perbankan dan evaluasi kualitas manajemen bank. Yang kedua, terkait NPL, NIM, BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA, maka perusahaan perlu kendalikan risiko kredit, antisipasi risiko pasar, NIM dengan melakukan naikkan spread bunga. Yang ketiga, tingkatkan efisiensi operasional lewat teknologi dan otomatisasi. Berikut data pustakanya dan data olahan yang saya lakukan untuk penelitian ini. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke. Oke, siapkan alat tulisnya.